92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Mimbar Agama Katolik. Pendengar dimanapun Anda berada, segera saja kita akan hadirkan Mimbar Agama Katolik hari Sabtu 30 Agustus 2025 bersama Leonardus Sutrisno SAG MSI, penyuluh agama Katolik. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, Shalom Elohim, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan kita bertemu lagi bersama saya, Leonardus Sutrisno, menyapa pendengar semuanya dalam Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini kita mengambil tema memaknai pengalaman penolakan. Memaknai pengalaman penolakan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, marilah kita mengawali Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita membaca bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada orang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu.
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan, pengalaman ditolak atau tidak diterima adalah pengalaman yang pernah dialami setiap manusia. Mungkin kita, masing-masing dari kita pun pernah mengalami pengalaman ini, yaitu pengalaman ditolak atau pengalaman tidak diterima. Penolakan ini bisa dikenakan banyak macam sebab. Ada orang yang ditolak di suatu tempat dikarenakan latar belakang keluarganya kurang terpandang dan miskin. Ada yang ditolak karena suku dari mana dia berasal. Ada juga yang mengalami penolakan karena baru saja keluar dari rumah tahanan dan berstatus mantan narapidana. Sementara itu, ada orang yang ditolak masyarakat dikarenakan penyakit yang dideritanya. Kita sebut saja penyakit menular seperti kusta dan AIDS. Atau ketika kita waktu itu sedang negeri kita dijangkit oleh virus COVID-19, tampaknya kita juga bagian dari orang yang menolak atau yang ditolak karena takut tertular oleh penyakit atau virus COVID-19. Namun ada juga penolakan yang bukan disebabkan oleh kekurangan yang dimiliki seseorang, tetapi sebaliknya, justru penolakan itu dilakukan karena kelebihan, keistimewaan, kehebatan orang itu. Ada orang-orang yang juga mengalami penolakan karena ia sangat jenius, ia sangat berbakat, ia sangat hebat, dan lain sebagainya. Dan kerap kali kita secara tidak langsung menjadi pelaku dalam penolakan tersebut. Ini disebabkan karena kita merasa iri hati dan tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Iri hati tersebut membuat kita mulai mencibir, nyinyir, bergosip ria untuk menjatuhkan orang yang hebat tersebut. Mungkin kita juga heran, dan saya pribadi pun heran. Bukan hanya kekurangan manusia yang menjadi batu sandungan bagi kita, tetapi juga kelebihannya. Jadi pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, sebenarnya mau apa kita ini? Pendengar RRI Pro1 Palembang yang dicintai Tuhan, dalam iman Katolik, penolakan dimaknai sebagai bagian dari perjalanan iman. Sekali lagi, dalam iman Katolik, penolakan atau tidak diterimanya kita dimaknai sebagai bagian dari perjalanan iman, di mana kesetiaan kepada Tuhan dan kebenaran seringkali dihadapkan pada tantangan, penolakan, atau ketidaksesuaian dari dunia luar maupun diri sendiri. Melalui penolakan, umat Katolik didorong untuk tetap teguh dalam iman, belajar melihat kehadiran Tuhan dalam setiap situasi, dan memahami bahwa ketidaksempurnaan manusia akan ditanggung oleh Kristus, yang akhirnya membawa pada kesuksesan, keselamatan,
yang lebih besar. Penolakan bisa datang dari berbagai sumber. Dari luar misalnya, contohnya seperti penolakan dari orang lain yang tidak sepaham, memiliki pengetahuan terbatas, atau menghina ajaran iman. Lalu penolakan bisa juga dari dalam diri. Contohnya apa? Bentuknya bagaimana penolakan dari dalam diri itu? Misalkan keraguan diri. Jadi kita masing-masing pribadi ini pernah merasakan di dalam diri kita ada perasaan keraguan, kegalauan, kebimbangan, merasa tidak mampu mengatasi dosa, atau merasa tidak diberkati Tuhan. Lalu apa maknanya? Apa makna penolakan dalam kehidupan beriman? Makna pertama adalah penolakan itu juga bermakna kesempatan untuk setia. Penolakan memiliki makna kesempatan untuk setia. Penolakan menjadi ujian sejauh mana seseorang akan tetap setia pada Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Umat beriman Katolik tentu sangat paham dari sejarah gereja. Para murid-murid Yesus di awal-awal kekristenan, mereka di mana-mana ditolak, dikejar, dimusuhi, bahkan dibunuh. Para murid Yesus dibunuh dengan cara mengerikan. Ada yang dirajam, ada yang disalibkan juga, dan lain sebagainya. Tetapi mereka memberi contoh, memberikan teladan, menunjukkan kepada kita semua. Mereka setia meskipun penolakan terjadi, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kesetiaannya kepada Yesus tidak diragukan. Dan mereka telah membuktikan setia pada Yesus meskipun menghadapi tantangan, bahkan kematiannya. Itu makna pertama, kesempatan untuk setia. Maka ketika kita mengalami penolakan, kita tidak terima, mari bertanya di dalam diri, sejauh mana batu ujian ini akan memperkuat kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, meskipun dalam hari-hari kita mengalami kesulitan, tantangan, dan berbagai penderitaan. Makna penolakan kedua adalah kita diajak memaknai kehadiran Tuhan. Jadi di dalam pengalaman atau peristiwa penolakan itu kita diajak untuk memaknai dan menyadari kehadiran Tuhan. Umat Katolik didorong untuk melihat Tuhan dalam setiap peristiwa, termasuk peristiwa penolakan, peristiwa kita tidak diterima, sebagai bagian dari spiritualitas sakramental yang melihat Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Jadi di dalam pengalaman hidup kita sebagai orang beriman yang ditolak, kita diajak untuk merenungkan, semakin menyadari kehadiran Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan yang kita dengar tadi juga ditolak. Maka kita belajar dari pengalaman Yesus yang ditolak itu, kita pun menyadari bahwa dalam peristiwa penolakan
peristiwa penderitaan, peristiwa kita tidak terima, Tuhan hadir. Kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Lalu makna ketiga, kesuksesan dalam ketekunan. Jadi kita diajak, didorong untuk bertekun, mengembangkan ketekunan. Karena ketekunan itu dibaliknya nanti ada kesuksesan. Yesus sendiri mengalami penolakan tetapi tetap setia. Dan melalui kesetiaannya, ia berhasil menyelamatkan manusia. Demikian pula umat Katolik yang tetap teguh akan mencapai kesuksesan yang lebih besar di kemudian hari. Jadi ketekunan kita terhadap peristiwa penolakan, terhadap penderitaan, terhadap salib yang sedang kita pikul, sebagaimana diteladankan, dicontohkan oleh Yesus, akan mendatangkan atau membuat kita mencapai kesuksesan yang lebih besar di kemudian hari. Kita tadi juga diingatkan, disadarkan bahwa Yesus pun mengalami penolakan. Yesus Kristus yang datang sebagai penyelamat kita, penyelamat umat manusia, juga mengalami penolakan. Ini menunjukkan bahwa bahkan hal yang baik dan benar pun dapat ditolak. Hal yang istimewa, hal yang hebat, yang baik, yang benar pun bisa ditolak. Sehingga penolakan adalah hal yang bisa. Saya ulangi, sehingga penolakan adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Artinya terjadi. Bukan penolakan itu terhadap melulu hal yang jahat, hal yang jelek, hal yang tidak pantas. Bahkan terhadap hal yang baik, yang benar pun orang dapat menolaknya. Oleh karena itu, menghadapi pengalaman kita ditolak, kita tidak diterima, itu mestinya kita mengingat ini, bahwa penolakan ada hal yang biasa dalam kehidupan. Yesus ditolak bangsanya karena konsep Mesias yang ditampilkannya dalam pewartaannya berbeda dengan konsep Mesias yang diharapkan orang-orang pada zamannya. Dia bukanlah Mesias dalam arti pembebas duniawi yang mampu berperang melawan penindasan dengan mengangkat pedang, atau layaknya raja yang penuh wibawa, dihormati dan disegani. Tetapi Yesus justru membawa konsep yang berbeda. Yesus tidak segan-segan duduk minum dan makan bersama para pendosa. Tetapi Yesus justru membawa hal yang berbeda. Yesus bersedia makan bersama para pendosa dengan sahabat-sahabat pemungut cukai dan para penyakitan orang-orang penolaknya. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias sementara murid-muridnya yang selalu bersama dengan dia pada umumnya adalah masyarakat biasa yang tidak terpandang, bahkan buta huruf. Belajar dari pengalaman Yesus yang ditolak, kita harus berani dan tidak takut terhadap penolakan. Apabila dalam melakukan perbuatan baik kita mendapat penolakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka tegarlah seperti Tuhan Yesus, maju dan teruslah berbuat baik. Sekali lagi, apabila dalam melakukan perbuatan baik, tetapi kita mendapatkan penolakan oleh orang-orang di sekitar kita,
maka tegarlah seperti Tuhan Yesus, maju dan teruslah berbuat baik. Bila perbuatan baik kita diabaikan, ini menandakan adanya hati yang tertutup. Orang-orang yang memiliki hati seperti ini kadangkala hanya berurusan dengan hal-hal tidak penting dan mengabaikan apa yang penting. Mereka hanya melihat hal-hal yang nampak dari luar dan tidak mencoba melihat di kedalaman hati seseorang. Mengenal seseorang hanya dari luar saja tidak mampu menemukan gambaran sejatinya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Pengalaman ditolak bisa kita rasakan setiap saat. Bila mana kita kuat, pengalaman ditolak dapat menjadi motivasi, bahkan semangat di dalam menjalani hidup untuk berusaha terus menjadi lebih baik. Terus berada di jalan Tuhan sebagaimana Yohanes Pembaptis yang tidak baperan ketika dihujat. Sebaliknya, ia menjadi nabi besar yang telah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita semua dipanggil dan diutus setia dalam jalan Tuhan, karena kepada orang takwa diberikannya rezeki selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Demikian disampaikan dalam Mazmur 111 ayat 5. Tetaplah teguh dalam iman meski kita menerima penolakan, karena hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Sekali lagi, tetaplah teguh dalam iman meski kita menerima penolakan, karena hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian dicatat dalam Lukas 7 ayat 35. Dalam menghadapi penolakan, umat Katolik dapat berdoa, memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan. Mohon pelindungan dari kejahatan atau bantuan kepada para santo santa, seperti Santo Yudas Tadeus sebagai santo pelindung harapan. Doa-doa tersebut berfokus pada penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, meminta kekuatan untuk bangkit serta menyerahkan situasi penolakan itu kepada Tuhan melalui doa singkat, novena, atau doa kepada santo santa. Kita tidak boleh menutup hati bagi orang lain dan Tuhan. Maka marilah umat Kristiani, umat Katolik yang dicintai Tuhan, kita selalu membuka hati kita akan hal-hal baik di sekitar kita, agar kita bisa mengenal Tuhan dan karya-karyanya. Hendaknya kita membuka hati agar dapat menerima orang lain dan selalu membuka hati untuk semakin mengenal kehendak Tuhan. Untuk mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, pencipta dan pembela umat manusia, Engkau telah menciptakan manusia menurut citramu dan menciptakannya kembali lebih indah lagi berkat rahmat pembaptisan. Pandanglah aku, hambamu, kabulkanlah permohonan-permohonanku. Aku mohon semoga terbitlah dalam hatiku kemuliaan-Mu yang cemerlang, agar segala yang menakutkan, segala kecemasan dan kekhawatiran dilenyapkan sehingga bersama dengan saudara-saudaraku, aku dapat memuji Engkau di dalam gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Kita diajak bersama merefleksikan dan memaknai bagaimana pengalaman penolakan atau tidak diterimanya kita di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Semoga dengan memaknai pengalaman penolakan ini, iman kita semakin teguh dan berkembang, dan kita tetap setia bertekun di dalam nilai-nilai hal-hal yang sudah diajarkan Tuhan
melalui junjungan kita, melalui guru kita, melalui teladan kita, Yesus Kristus yang pada hari ini mengajarkan bagaimana kita menghadapi pengalaman penolakan, bagaimana kita memaknainya di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita masih jauh, mari kita selalu berserah pada kehendak Tuhan, menyatukan hati dengan kehendak Tuhan, sehingga persiaran hidup kita ke depan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak boleh takut menghadapi penolakan ketika kita sudah hidup di jalan Tuhan. Karena kesetiaan dan ketekunan kita di dalam kehendak Tuhan itu akan mendatangkan berkat dan rahmat. Meskipun tantangan, bahkan nyawa kita tertaruhkan. Demikian berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mimbar Agama Katolik.